Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Yes, Alhamdulillah Manchester United berhasil meraih 3 poin. 3 poin yang menurut gua krusial, 3 poin yang penting, kemenangan yang penting. Bukan hanya karena ini partai tandang, tapi juga kalau melihat bagaimana perjalanan Manchester United sebelum meraih kemenangan ini menghadapi Fulham. Di 2 pertandingan sebelumnya Manchester United kalah dengan skor yang telak di kandang sendiri. Banyak hal yang negatif saat ini berada di dalam tim, sehingga kemenangan ini terasa sangat sangat melegakan menurut gue. Bukan hanya kemenangan yang diraih dengan susah payah sampai dengan menit terakhir, tapi juga bagaimana ada hal yang berbeda menurut gue yang diperagakan oleh pemain Manchester United di atas lapangan tadi. Bagaimana fighting spirit, bagaimana usaha tidak kenal lelah bahkan sampai menit terakhir, yang menurut gua ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Kalau ada yang ada pendapat lain yang kalau gua lihat di kolom komentar mengatakan kalau penampilan seperti ini kok dibilang bagus, ya kan, dibandingkan dengan match lain. Menurut gue terlalu jauh ya, karena Manchester United menurut gue di awal musim ini sebenarnya masih terus bergulat, masih terus berhadapan lebih banyak dengan diri sendiri, dengan tim itu sendiri. Kalau melihat dari situasi internal, kalau melihat dari apa yang terjadi dengan proses penjualan klub, dengan pemain-pemainnya, bagaimana dengan banyak yang cedera dan lain-lain. Menurut gua kalau dibandingkan dengan tim lain ya, dengan segala respect, Manchester United masih belum di sana. Menurut gua Manchester United masih harus, yang utama nomor 1 adalah memperbaiki dulu situasi internalnya. Baik itu pemain yang cedera harus dikembalikan, baik itu menstabilkan dressing room, lalu juga kasus-kasus pemain yang di luar lapangan yang sangat berpengaruh dengan situasi di dalam lapangan, proses penjualan klub. Hal tersebut menurut gue harus diperbaiki dulu. Sehingga kalau ada yang mengatakan gini saja bagus, iya menurut gue gini saja. Kalau melihat 2 pertandingan sebelumnya, ini saja bagus. Kalau ada yang membandingkan dengan partai lain, terlalu jauh menurut gue. Sorry, terlalu jauh. Manchester United masih harus selangkah demi selangkah dulu. Harus realistis juga. 2 kekalahan yang diraih sebelumnya di kandang sendiri dengan angka yang telak 3-0 masing-masing ya. Ini bukan suatu yang mudah untuk mengembalikannya. Situasi dressing room, situasi klub ini masih sangat negatif. Sehingga gue secara ringan amatiran ya, gue mensyukuri betul nih, dan gue sangat happy dengan kemenangan yang diraih menghadapi Fulham. Oke, terkait dengan kemenangan tersebut ada komentar dari Erik ten Hag seperti biasa. Gue ambil dari manunited.com tentang perasaan setelah pertandingan ini selesai. Ya, tentu saja ini merupakan feeling yang bagus. Tentu saja ketika Anda menang itu selalu seperti ini, tapi performa juga bagus. Ini merupakan kemenangan yang masif dan juga penampilan yang solid. Sama seperti gue katakan, Erik ten Hag pun juga menyebutkan hal yang demikian ya. Bagaimana manajer Belanda ini yang, ya karena memang orang Belanda juga ya, kalau ngomong belak-belakan lurus-lurus saja. Kalau iya memang iya, kalau enggak memang enggak. Dan dia mengatakan memang ini kemenangan yang besar, seperti yang gue ungkapkan tadi ya. Dan juga performa yang solid. Karakter di dalam squad, di dalam tim ini memiliki sebuah spirit yang bagus. Dan mereka cukup kuat, mereka berjuang untuk satu dan yang lainnya. Saya pikir untuk seluruh pertandingan, tapi seperti yang saya katakan, ini sangat solid. Dengan bola kita sangat dominan di dalam pertandingan. Dan saya pikir juga dalam pressing. Ini tidak mudah ya untuk melawan sisi yang sangat bagus dari Fulham. Mereka juga sangat bagus dengan bola, tapi kita juga melakukan pressing dengan bagus.
dari awal sampai akhir, karena Manchester United berjuang betul dari awal sampai akhir, dan menurut gue ini harus diberikan kredit, jangan hanya diberikan kritik ketika kalah ya, tapi menurut gue ketika kemenangan ini, yes, gue tahu ada beberapa kekurangan, tapi juga harus dilihat bagaimana ada sisi positif. Dan Erik ten Hag mengatakan ini selalu luar biasa ketika Anda mencetak gol di di penghujung pertandingan. Saya selalu mengatakan ketika Anda memenangkan sebuah pertandingan, tapi kita seharusnya sudah mencetak gol di babak pertama. Sangat cepat di dalam pertandingan. Jadi kita bisa bilang ya, dari awal sampai dengan akhir kita bermain pertandingan yang sangat bagus. Ini merupakan momentum sebelum Manchester United harus ke Denmark. Tentu saja kita mengambil hal ini dengan kita, tapi apa yang saya katakan juga ke dalam grup, kalau tentang attitude, tentang sikap ya, Anda membutuhkan ini di setiap pertandingan. Tidak ada pertandingan yang mudah, kita tahu hal tersebut, tapi Anda harus membawa ini. Hari ini hal ini sudah ditulis. Ada yang menarik ya, kalau gue ambil dari beberapa informasi, terutama dari mengenai pertandingan, karena ada satu hal yang menarik menurut gue, yaitu bagaimana seorang Marcus Rashford yang tidak disertakan di dalam squad hari ini, bahkan dia tidak ada di bench. Dan kalau gue ambil dari Sky, ya, Erik ten Hag telah mengkonfirmasi kalau Marcus Rashford ini absen hari ini karena cedera. Dia ini menderita knock ya, atau benturan di latihan, dan tidak bisa menyelesaikan sesi latihan tersebut sebelum Manchester United ini traveling ke London menghadapi Fulham. Dan pemain internasional Inggris ini tidak lolos ya ke tes kebugaran pagi tadi. Itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag ya. Alejandro Garnacho menurut gue yang tampil menggantikan Marcus Rashford cukup bagus. Penampilannya, bagaimana balance antara bertahan dan menyerang dari pemain ini juga bagus. Dia memiliki keberanian untuk melakukan penetrasi. Sekali lagi, ya, dia tidak bisa selalu berhasil dribblingnya dan lain-lain. Kalau yang dimaksud dengan penampilan bagus itu adalah selalu lolos dribblingnya ya kan, lalu bisa mencetak gol, meraih peluang, ya bukan itu yang gue maksud. Tapi gue merasa puas dengan penampilan dari Alejandro Garnacho ya. Memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki, terutama keputusan, tapi so far so good. Balik lagi tentang komentar dari Erik ten Hag, yang terpenting menurut gue saat ini bagaimana Manchester United bisa konsisten dengan penampilan seperti ini. Seperti gue katakan di preview, lupakan tentang masalah taktik, strategi, apapun itu berbau teknis, karena bagaimana karakter, mental, itu juga yang memegang penting. Bahkan hal yang utama sebagai fondasi di permainan di atas lapangan. Tanpa itu semua, lupakan soal masalah taktik, strategi, dan lain-lain. Dan tadi menurut gue Manchester United menunjukkan hal tersebut. Ketika Scott McTominay golnya dianulir, tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima, terutama bagi mental. Bagaimana pemain Manchester United datang ke Craven Cottage ini kan dengan situasi yang negatif. Mereka mencetak gol duluan tapi dianulir. Pada saat tersebut bisa saja momentumnya berbalik loh. Pemain justru down ya, karena ya mereka mencetak gol cepat tapi dianulir. Bisa saja Fulham memanfaatkan momentum tersebut kalau pemain Manchester United ada down-nya di sana. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Mereka tetap fight, mereka tetap mencari solusi, mencari ya bagaimana caranya mereka bisa mencetak gol yang tidak dianulir, kurang lebih demikian. Di samping juga lini pertahanan yang solid, dan ini menurut gue memegang peranan penting. Ada satu catatan besar menurut gue di pertandingan tadi adalah bagaimana ketajaman lini depan. Masih belum seperti yang diharapkan. Oke, ada komentar juga mengenai kreativitas di lini tengah, tapi gue menyoroti bagaimana lini depan ini yang masih kurang tajam. Tadi ada beberapa momentum tentu saja, tapi ya tidak bisa dimaksimalkan. Beruntung Manchester United punya pemain sekaliber Bruno Fernandes dengan ketenangannya. Walaupun Bruno Fernandes pun tadi tidak tampil istimewa ya di pertandingan menghadapi Fulham tersebut, tapi bagaimana ya pengalaman berbicara, dia cukup tenang di menit-menit krusial,
fisik sudah turun ya, pertandingan juga mendekati akhir, tapi bagaimana ketenangan dan juga pengalaman menurut gue. Dia mengecoh, memplacing bola dengan luar biasa. Lini belakang menurut gue menjadi lini yang paling paling solid di pertandingan tadi. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini bisa terus dibawa, karakter ini penting banget ke pertandingan selanjutnya di Denmark menghadapi FC Copenhagen. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.